berkat Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di penghujung bulan Sya'ban yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Saya dan bapak-bapak semua, mudah-mudahan kita bisa menyiapkan persiapan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Untuk persiapan Ramadan kita yang tahun ini mudah-mudahan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, agar kemudian kita bisa lebih mendapatkan makna dari bulan Ramadan itu sendiri, ya, yang itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada tahun ini setelah kita melewati berbagai macam ujian, setelah kita melewati berbagai macam tempaan, berbagai macam musibah dan sebagainya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapati Ramadan dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk karunia, rahmat dan semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita akan melengkap banyak sekali bab ya, dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin ya, di mana kita akan membahas ya, karena hanya sekitar satu pertemuan lagi ya, besok sudah minggu terakhir ya, pekan terakhir untuk kita di bulan Sya'ban. Maka dalam pertemuan yang mulia ini insyaallah kita akan membahas sekilas ya, sekelumit tentang hadis-hadis ya, atau mungkin ayat-ayat nanti yang berkaitan dengan Ramadan ya, bagaimana Ramadan kita ini menjadi lebih bermakna, agar kemudian kita tidak memasuki Ramadan itu dengan asal ya, tanpa persiapan, sehingga yang terjadi adalah banyak dari kita yang kemudian lalai dan masuk ke dalam penyesalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang Ramadan itu pembahasannya itu aja, Pak. Ayatnya itu aja, hadisnya pun itu aja. Makanya tidak heran kalau kemudian Ramadan ini dijadikan oleh sebagian besar kita hanya sebagai sebuah seremonial tahunan, sebagai sebuah event tahunan yang dia akan terus berulang setiap pembahasannya itu. Ayatnya juga itu aja, antum juga hafal ayatnya. Ya. Hadisnya pun juga itu aja tentang puasa. Ya. Tapi karena kita tidak memiliki ruh di dalam bulan Ramadan, maka kita menjadikan Ramadan itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Ya, padahal kalau kemudian kita mengerti dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tentang pensyariatan Ramadan, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan makna Ramadan, karena Ramadan bukan hanya puasa aja. Ya, Ramadan di dalamnya banyak bagaimana kita bisa melatih diri kita dari satu bulan itu, melatih diri kita yang terbiasa dengan mengumbar syahwat, ya, memanjakan hawa nafsu. Maka di bulan yang ini, kalau kita tidak memiliki persiapan yang sangat matang, maka kita akan memasuki bulan Ramadan itu sebagai suatu bulan yang biasa aja. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bulan khusus kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bulan akselerasi amal. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan usia kepada umat-umat terdahulu. Itu kan usianya panjang-panjang, Mbak. Kita tahu umatnya Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya Nabi Nuh saja itu sudah panjang, usia dakwahnya doang. Karena ada yang menyampaikan bahwa usianya Nabi Nuh sekitar 1300-an tahun. 1300 tahun itu ya, usianya Nabi Nuh. Usia dakwahnya itu disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alfasanatin illa khamsina amah. 1000 tahun kurang 50 tahun. Usia dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Panjang-panjang, Mbak. Usia segitu loh, bayangin. Ya, Masya Allah. Nah, kita usianya nggak diberikan seperti itu. Umat Nabi Muhammad SAW secara kuantitas usia tidak jauh lebih panjang dibandingkan umat-umat terdahulu. Kita hari ini jangankan usia 90 tahun, 100 tahun pun kita udah jarang banget dapetin orang usianya 100 tahun. Ya, ini bapak-bapak yang sudah mendekati usia-usia 60 ya 70 tahun itu biasanya kesadaran tentang ke masjid itu sudah semakin dekat itu ya.
Makanya kita jarang mendapati usia dari saudara-saudara kita hari ini yang sampai 100, 110 misalnya, jarang kita dapatin, Pak. Ya, tapi di umat-umat terdahulu sudah banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan syariat umat Nabi Muhammad SAW secara kuantitas usia tidak jauh lebih banyak daripada umat-umat terdahulu, yang otomatis kesempatan kita untuk beramal soleh pun nggak jauh lebih banyak daripada mereka. Kita kalau di compare, dibandingkan secara usia oleh mereka, kita kalah, Pak. Usianya kita kalah, amal baik yang kemudian mereka lakukan dan kalau kita tidak lakukan pun juga kalah kita. Maka sama Allah Subhanahu wa taala kita diberikan akselerasi amal. Yang amal ini memiliki percepatan-percepatan hingga kemudian kita bisa menyamai bahkan melebihi dari umat-umat terdahulu. Ya, seperti diantaranya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bulan Ramadan itu untuk kita. Ya. Di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh amal kebaikan. Ya, maka kalau kita kemudian tidak menyiapkan persiapan diri yang sebaik-baiknya, maka kita akan masuki bulan Ramadan itu akan penuh dengan kerugian, penuh dengan kelalaian. Maka kita akan membahas pertama kali ayat yang kemudian dicantumkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang Ramadan itu mesti surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Berarti otomatis Nabi SAW dan kaum muslimin itu berarti sudah berada di Madinah selama 2 tahun. Dan menariknya, masa-masa persiapan 15 tahun dari sejak Nabi SAW itu diutus menjadi Nabi hingga kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tentang Ramadan itu bukan dengan langsung kutiba alaikumusiyam, tapi Allah Subhanahu wa taala mendahului itu semua dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini merupakan bentuk panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Kita tahu bahwa di Al-Qur'an ya, ayat-ayatnya itu banyak yang kemudian menyelimuti perintah dan larangan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu didahului dengan kalimat panggilan sayang ini. Dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak ya, yang ayyuhalladzina amanu banyak sekali disebutkan itu, bahkan sampai 80-an lebih Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dan itu hanya khusus untuk panggilan orang beriman. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat tentang persiapan tentang puasa ini, persiapannya itu 15 tahun, Pak, ya. Dari mulai Nabi SAW itu diutus menjadi nabi, berdakwah selama 13 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun hijrah di Madinah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang puasa. Walaupun memang Nabi SAW dan para sahabat ketika di Mekah mereka pun berpuasa, tapi puasanya sini konteksnya bukan puasa wajib, ya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu berbicara nanti tentang rukun Islam, itu nanti justru pensyariatan wajibnya itu justru nantinya ada di Madinah. Maka persiapannya itu sudah sangat matang, 15 tahun, Pak. Persiapan untuk kemudian kita bisa menjalani Ramadan itu penuh dengan kebaikan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan juga puasa ini atas orang-orang sebelum kalian. Berarti umat-umat terdahulu berpuasa atau tidak, Pak? Berpuasa. Jadi puasa ini merupakan syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan turun temurun dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman umat Nabi Muhammad SAW. Itu syariatnya sama. Syariat puasa. Ya. Kita tahu ya bahwa enggak semua syariat setiap nabi itu sama.
Ini ada syariat-syariat yang setiap nabi dan setiap zaman itu berbeda. Tapi ternyata syariat puasa ini merupakan syariat yang dari zaman dulu sampai zaman kita ini merupakan syariat yang tetap Allah berikan kepada setiap umat. Ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita. Ada apa di dalam puasa itu? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa itu menjadi bagian dari syariat setiap umat. Ya. Dan kalau kemudian kita melihat, ya tentu ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dari puasa ya, yang itu bisa melatih diri kita, bisa menjaga kebugaran dari fisik kita. Kalau kemudian kita melihatnya dari sisi medis dan sebagainya, maka puasa menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Ya antum kalau selama 1 tahun tidak puasa, itu mesti ada bagian dari tubuh kita itu yang merasa berkurang, Pak. Ya, kita sama Allah dijadikan selama 1 tahun itu ada 1 bulan yang kita tuh berpuasa di dalamnya. Antum kebayang kalau kita selama 1 tahun nggak puasa? 1 tahun tuh makan minum terus nggak terkontrol. Apa yang terjadi? Maka metabolisme dari tubuh kita itu tidak berjalan dengan baik sebagaimana kalau kita menjadikan puasa itu bagian dari perjalanan kita selama 1 tahun. Ya. Dan karenanya ini merupakan sunatullah, ya, syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita lakukan. Yang kalau tidak kita lakukan, mesti selain kita melanggar syariat Allah, itu juga mesti nanti akan mendatangkan banyak sekali kemudorotan, ya, banyak sekali bahaya, ya, disebabkan karena kita tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya pun ditutup la'allakum tattaqun. Ya, Allah tidak mengatakan la'allakum ta'qilun. Allah enggak mengatakan la'allakum tuflihun, ya la'allakum turhamun, enggak. Tapi Allah menutup ayat tentang puasa ini la'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi hamba yang bertakwa. Ini kan menarik ya. Allah menutup setiap satu ayat itu dengan gambaran bahwa harapan setiap manusia yang kemudian disebutkan di dalam ayat itu, setiap orang beriman disebutkan dalam ayat itu, dia bisa kemudian lahir dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Misalnya, tadi kita baca di dalam surat Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan qul ara'aitum in ja'ala 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Apakah kamu enggak melihat? Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak membayangkan bagaimana kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu terus-menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi malamnya itu terus-terusan nih, Pak. Enggak ada siangnya. Sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Maka siapa Tuhan yang bisa mendatangkan kepada kalian itu bidhiya, cahaya? Siapa lagi Tuhan yang selain Allah yang bisa mendatangkan kalian itu cahaya? Apa ayat terakhirnya? Afala tasma'un. Apakah kamu tidak mendengar? Coba. Apa hubungannya itu? Apa hubungannya mendengar dengan apa yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Karena Allah Subhanahu wa taala Qur'an ra'aitum in ja'ala 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa kamu tidak melihat? Apakah kamu enggak membayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, terus-terusan sampai hari kiamat? Ya, maka apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa memberikan kalian cahaya? Maka ayatnya itu malah justru ditutupnya afala tasma'un. Apakah kamu tidak mendengar? Antum melihat malam sama siang itu pakai mata atau pakai telinga, Pak? Tapi kenapa ayatnya ditutup dengan afala tasma'un? Apakah kamu tidak mendengar? Aneh kan? Kita kalau ngebayang itu, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala justru menutup ayat ini dengan afala tasma'un? Ya. Itu bukan pembahasan kita, ya, tapi saya hanya ingin kemudian menggugah bahwa ada di dalam ayat-ayat ini pembahasan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya itu dengan kalimat-kalimat seperti itu, agar kemudian kita itu bisa tersentuh, ya, hati kita untuk diam dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, ayatnya panjang sekali, ayaman ma'dudat dan sebagainya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faman syahida minkum syahra falyasum.
Ya, barang siapa yang kalian itu menyaksikan bulan suci Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Dan ini merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Al-Quran itu turun di dalam bulan Ramadan, unzila fihil Quran, untuk sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bulan Ramadan ini dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu wal furqan, dan dia menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Dan ini merupakan pembahasan yang setelahnya tentang bagaimana Ramadan itu menjadi bulan Al-Quran. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa Ramadan bukan hanya kita berpuasa di dalamnya, tapi juga ada syariat untuk kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi kalau kita tidak terbiasa untuk banyak melakukan amal-amal soleh persiapan sebelum Ramadan, kita yang nggak terbiasa baca Al-Quran keteteran Pak di bulan Ramadan. Kalau nggak percaya nanti kita akan melihat ya, orang yang nggak biasa baca Al-Quran kemudian datang bulan Ramadan, ya teteran. Yang lain pada lomba-lomba untuk khatamin Al-Quran, kita nggak pernah khatam. Kita 1 tahun nih dari bulan Ramadan tahun kemarin sampai bulan Sya'ban hari ini Pak, berapa kali antum khatam Al-Quran? Berapa kali kita khatam Al-Quran? Ya, maka kalau kemudian kita tidak memiliki persiapan tadi itu, kita akan memasuki bulan suci Ramadan itu seperti tahun-tahun kemarin, sama. Ya nggak ada, sama aja kayak kemarin gitu. Karena kita tanpa persiapan, kita tidak melatih diri kita untuk masuki bulan Ramadan itu penuh dengan persiapan. Rugi kita. Kita tidak bisa mendapatkan gelar yang Allah Subhanahu wa taala sematkan, yang Allah inginkan bagi orang-orang beriman yang melewati Ramadan itu sebagai orang-orang yang tatakun, sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena mereka mendapati Ramadan itu sebagai sesuatu yang biasa. Maka Al-Quran menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan di dalam bulan suci Al-Quran, bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu sendiri merupakan media yang Allah turunkan di dalam bulan itu. Jadi Al-Quran ini merupakan media, ya, perkataannya Allah itu sampai kepada kita melalui Al-Quran. Ya, kita kan nggak kayak Nabi Musa diajak ngomong langsung sama Allah, Pak. Ya Allah lewat Allah itu berbicara kepada kita melalui Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu sebagai media yang Allah justru turunkannya itu di dalam bulan Ramadan. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa para ulama terdahulu, para generasi salafus soleh terdahulu, ketika mereka mendapati bulan Ramadan, mereka masa persiapannya itu sangat panjang, Pak. Ya, kita mendapati banyak sekali dari para kitab para ulama. Ya, di antaranya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di dalamnya itu disebutkan tentang bagaimana para ulama terdahulu, ya, ketika mereka mau datang atau menyambut bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwa mereka itu sudah melakukan persiapan bahkan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Dan kita tahu ya bahwa Ramadan ini kan merupakan bulan yang mulia. Maka kalau tanpa persiapan yang matang tadi itu, maka kemudian banyak dari kita itu yang lalai. Sehingga ketika para ulama terdahulu, ya, para generasi salafus soleh terdahulu, mereka sebelum masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelum datang bulan suci Ramadan, itu mereka sudah melakukan persiapan dan tarhib Ramadan. Jadi kalau kita hari ini baru, biasanya kita kalau tarhib Ramadan itu kan di bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban, di bulan Rajab biasanya ada tarhib Ramadan, persiapan datang Ramadan. Ya nggak salah sih, tapi memang agak telat dan keteteran aja kita biasanya, agak mepet gitu ya. Karena para ulama itu masa persiapannya sudah 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, sehingga tentang keagungan Ramadan itu tercium oleh salafus soleh terdahulu itu sudah sangat lama. Aroma keindahan, aroma keagungan, aroma keberkahan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan itu tercium oleh para salafus soleh terdahulu itu sudah dari sekian lama.
Ya, karenanya Ramadan itu merupakan bulan yang sangat agung dan mulia, yang kemudian kebaikannya itu bahkan bisa kita rasakan dalam setiap lini kehidupan kita, Pak. Ya, kalau antum perhatikan nonton TV, itu kan sinetron-sinetron yang di luar bulan Ramadan, antum lihat judulnya deh. Kalau tidak di bulan Ramadan, judulnya aneh-aneh itu. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, antum lihat judulnya. Ya, semua acara itu, acara yang ketawa-tawa doang isinya, antum lihat aja judulnya. Yang acara yang ini judulnya itu merupakan judul-judul yang Islami. Itu saking bagaimana Ramadan itu bisa menebarkan aroma kebaikannya itu sampai seperti itu. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama itu, ya, di antaranya kitab At-Tibyan tadi, bahwa para ulama terdahulu mereka bisa menghatamkan Al-Quran itu bahkan bisa berpuluh-puluh kali, Pak, selama 1 bulan. Disebutkan Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan 60 kali. 1 bulan Ramadan 60 kali, ya, Insya Allah. Kalau 60 kali kan berarti 1 hari itu 2 kali, ya, 60 kali, Masya Allah. Kita hatam Al-Quran itu kan biasanya seminggu baru hatam Al-Quran. Itu pun 2 minggu, 3 minggu kadang. Mau mepet-mepet Idul Fitri baru hatam Al-Quran biasanya kadang juga. Imam Syafi'i 60 kali menghatamkan Al-Quran. Berarti 1 hari itu hatam, Pak. Coba tuh bisa 1 hari hatam. Ya, kita yang tanpa persiapan sulit membayanginnya juga, mustahil. Saya dulu pernah diskusi sama Ustaz Adnan itu, ya. Saya bilang, Pak, ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa para ulama terdahulu bisa kok ngatam Al-Quran itu 1 bulan itu 60 kali. Ustaz Adnan nggak bisa. Saya paling cepat aja 3 hari. Kata Ustaz Adnan. Ya, saya nggak menyalahkan. Cuma memang kalau kita bandinginnya dengan diri kita sekarang ya jauh, Pak. Ya, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, ya, itu jauh dengan kepada mereka. Tentang keberkahan waktu juga beda. Tapi kalau kulihal, bahwa mereka tuh bisa kok melakukan itu. Dan kalau saya melihat teman-teman yang menghafal Quran itu, mereka bisa, Pak, menghatamkan 1 hari itu 2 kali, 3 kali itu bisa, ya. Dan itu babnya tentang bagaimana kita lebih dekatnya itu dengan Al-Quran. Kalau kita tadi hari ini jarang sekali megang Al-Quran, jarang sekali baca Al-Quran, kemudian datang bulan suci Ramadan, itu seperti motor, Pak. Antum motor nggak pernah dipanasin, ya, selama 11 bulan, begitu datang bulan Ramadan dipacu buat balapan, buat trek lurus ngedrak gitu. Pak, nggak meledak itu mesinnya tuh, ya. Kaget dia. Kita nggak terbiasa puasa, kita nggak biasa baca Al-Quran, kita nggak biasa bangun malam. Datang bulan suci Ramadan mengharuskan kita itu semua. Ya, kita terbiasa bangunnya juga mepet-mepet subuh, ya. Ada namanya syarat sahur. Ya, dan sahur itu merupakan bagian atau waktu yang mulia, bagian dari salah satu dari waktu yang mulia. Kalau kita nggak terbiasa bangun malam, berat kita masuk bulan Ramadan itu. Nah, persiapannya itu di bulan-bulan ini, kita yang nggak terbiasa puasa sekarang nih, Pak, masih ada beberapa hari ke depan, ya, kita gunakan untuk berpuasa, melatih diri kita agar kemudian kita ini tidak memasuki bulan Ramadan itu tanpa persiapan, ya. Niat juga merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam masuki bulan suci Ramadan. Ya, kita lihat bagaimana para ulama terdahulu itu ketika mereka masuki bulan suci Ramadan penuh dengan persiapan. Karena diantaranya itu mereka menjadikan Al-Quran itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mereka ketika masuki bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran ini diturunkannya di Ramadan, Pak. Ini bulannya bulan Al-Quran, ya. Dan kalau kemudian kita mendapati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mengatakan faman kana minkum faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, dan barang siapa yang di antara kalian itu menyaksikan bulan suci Ramadan, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Ini ada banyak sekali pembahasan. Karena nanti di antaranya kalau kemudian kita melihat rangkaian ayat-ayat tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan di antara ayat-ayat itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila ada hambaku yang meminta kepadaku, fa inni qarib. Allah enggak bilang kepada Nabi Muhammad, kul fa inni qarib. Tapi Allah langsung mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, saya pernah menyampaikan tentang bagaimana kedudukan huruf fa di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam Al-Quran itu kan kita melihat ada
huruf waw, fa sama summa. Yang ini maknanya berbeda-beda. Wa itu artinya dan, fa itu artinya apa? Menartikan itu ya maka, ya. Summa itu artinya kemudian. Itu kalau diartikan secara letterlek, secara bahasa. Tapi secara makna itu nggak seperti itu, Pak. Secara makna itu, misalnya, dakhala Ahmad wa Muhammad ila masjid. Muhammad dan Ahmad masuk ke dalam masjid. Itu disebutnya pakai wa. Dakhala Ahmad wa Muhammad. Ahmad dan Muhammad itu berdua masuk ke dalam masjid. Itu masuknya berduaan, Pak. Ahmad sama Muhammad masuknya berduaan. Tapi kalau kalimatnya dakhala Ahmad fa Muhammad ila masjid, pakai maka nih, pakai fa. Dakhala Ahmad fa Muhammad. Itu yang masuk Ahmad langsung disusul sama Muhammad. Jadi Muhammad ini langsung masuk segera gitu. Jadi yang pertama kali masuk Ahmad, Muhammad langsung nyusul gitu. Enggak jauh dia, spare-nya enggak lama. Tapi kalau dakhala Ahmad summa Muhammad ila masjid, itu spare waktunya panjang. Ya mungkin 30 menit, mungkin udah selesai qomat baru masuk gitu. Paham ya? Nah, ini beda. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa maksudnya itu? Ketika hambaku tuh minta kepadaku, Allah tuh nggak bilang kul fa inni qarib. Katakan Muhammad bahwa saya ini dekat. Allah nggak bilang gitu. Tapi Allah tuh langsung mengatakan fa inni qarib. Bahwa saya ini dekat gitu. Ini menunjukkan bagaimana tentang tema doa itu di dalam bulan suci Ramadan. Tema yang merupakan sangat dekat sekali ya dengan kewajiban atau keharusan kita yang banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Ya, permintaan tentang doa itu. Jadi jangan lepas setiap hari dari doa dari bulan suci Ramadan itu, melainkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, Pak. Minta apapun. Ya, karena kalau enggak Allah Subhanahu wa taala berikan permintaan kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan ganti di akhirat, atau Allah ganti dalam bentuk penyelamatan kita dari mara bahaya. Enakan kita tinggal minta, kalau Allah enggak kasih dunia, Allah simpan di akhirat. Kalau enggak dikasih kalau Allah enggak berikan di akhirat, maka Allah jadikan itu sebagai penyelamat kita dari mara bahaya. Ini merupakan bagian dari keistimewaan dari doa itu sendiri. Ya, dan ini Allah Subhanahu wa taala selipkan pembahasan tentang doa di antara ayat-ayat tentang bulan suci Ramadan. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Ini tentang kita berdoa. Nanti juga ada Ramadan tentang keluarga. Bagaimana keluarga di dalam Ramadan. Maka di ayat setelahnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatus syiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Ini merupakan ayat yang menyebutkan tentang bagian keluarga di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ini saya bahasnya sekilas-sekilas saja nih, Pak. Ini tentang bagaimana keluarga di dalam bulan suci Ramadan. Dulu ada seorang sahabat yang ketika buka puasa, dia ini membatalkannya bukan dengan cara minum dan makan, Pak. Tapi ngebatalinnya ini dengan cara mendatangi istrinya. Paham tuh? Ya, jadi ketika udah azan maghrib, wah, ini bukan ngambil bakwan, ngini es campur, enggak. Dia ngebatalinnya itu datangin istrinya. Orang sahabat. Ketika tanya, kenapa antum kok ngebatalin puasanya seperti itu? Salah atau boleh atau enggak, Pak? Hah? Boleh, tapi yo mepet juga gitu ya, apa enggak habis terawih gitu loh ya, kan lebih enakan gitu, lebih legaan gitu maksudnya. Mepet juga gitu ya. Enggak salah, karena sahabat ini mengatakan, ya saya mendatangi dulu, makannya nanti belakangan. Kan ayatnya bilang kan gitu. Dia kalau bahasa kita gitu, kan ayatnya bilang, kan Allah bilang di Al-Qur'an. Allah mengatakan fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang antum datangi dia tuh, datangi istrimu tuh, basyiruhunna.
Wabtagu ma kataballahu lakum, dan mintalah apa yang sudah Allah tuliskan untukmu. Baru ayat setelahnya wakulu wasrobu, makan dan minumlah. Jadi makan dan minum dulu atau berhubungan dulu? Berhubungan dulu. Makan dan minumnya baru setelah ini. Kalau kita mau ikutin sahabat nih, bismillah. Ya. Seperti ini Pak, ini dalilnya ini. Karena kalau kita ngeliatin urutannya seperti itu. Basyiruhunna dulu. Ya, datangi dulu istrimu, kemudian seperti itu baru wakulu wasrobu. Ya, jadi kalimat yang bukalah dengan yang manis-manis ini ya nggak berlaku untuk ayat ini gitu ya. Ya, jadi ini tentang Ramadan bersama dengan keluarga. Ya, bagaimana kedekatan kita dengan keluarga itu harus lebih intens di dalam bulan suci Ramadan, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita kemarin Covid itu merupakan bagian dari hikmah ya, agar orang-orang yang kemudian tidak terbiasa di rumah, maka orang-orang itu dirumahkan. Ya, orang tua yang nggak biasa melihat bagaimana anaknya sekolah tuh akhirnya dia melihat lah. Orang tua yang nggak terbiasa bagaimana melihat anaknya belajar, akhirnya mereka merasakan sendiri. Ini merupakan bagian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan kita lebih dekat itu dengan keluarga. Karena terkadang kita sudah disibukkan dunia selama 11 bulan itu. Disibukkan dengan dunia, nyari uang, pergi pagi, pulang pagi lagi. Tapi nggak kaya-kaya juga gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu bulan ini untuk kemudian salah satunya mendekatkan kita dengan keluarga. Jadi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuki beberapa hadis yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Di antaranya dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah." Barang siapa menginfakkan sepasang barang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan nanti dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Ya. Barang siapa yang termasuk di ahli salat. Jadi salatnya ini enggak pernah ketinggalan, Pak. Salatnya ini selalu tepat waktu, bahkan belum azan aja dia udah di masjid. Ya, di saf pertama, para pencari saf pertama, maka mereka nanti akan dipanggil pada hari kiamat itu du'iya min babis shalah. Mereka akan dipanggil dari pintu salat. Jadi pintu salat itu memanggil mereka untuk masuk ke surga melalui pintu salat itu. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Ya, barang siapa yang mereka itu termasuk dari ahli jihad, orang yang berjihad. Tapi jihad di sini bukan jihad yang kita maknai secara umum, bukan. Jihad di sini adalah orang yang berjihad, makna jihad beneran, berperang beneran. Ya. Barang siapa yang mereka yang ahli perang, maka du'iya min babil jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu surga namanya pintu jihad, mereka berperang. Man kana min ahli syam du'iya min babir royan, dan barang siapa dia yang suka berpuasa. Yang suka berpuasa di sini bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya puasa wajib, namanya puasa wajib ya. Tapi puasa di sini dimaksudkan adalah orang yang suka berpuasa selain bulan Ramadan. Puasa sunnah, puasa yaumul bid, puasa Daud, bahkan itu mereka akan dipanggil dari pintu namanya pintu royan. Kaman kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan orang yang rajin bersedekah, maka dia nanti juga akan masuk surga itu melalui pintu sedekah. Bayangkan ya, ini merupakan amal Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di sini menggambarkan tentang bagian-bagian dari kita itu yang bisa memasuki surga itu melalui amal-amal soleh ini, Pak. Kita kalau nggak bisa masuk surga melalui sholat, ya Allah, saat ini sholat kita nih saking terlambat, maka kita masuk surganya itu punya harapan, punya kemungkinan masuk surga itu juga dari pintu yang lain. Mungkin kita masuknya itu pintu dari sedekah. Kita memang nggak bisa sholat tepat waktu gitu ya, misalnya kerjaan dan sebagainya, sering di jalan dan sebagainya, maka kita bisa menjadikan amalan yang lain, menjadikan kita itu lebih dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa sholat, jihad di mana saat sekarang? Nggak ada perang juga di Indonesia. Ya, kalau nggak pakai jihad berarti pakai puasa. Aduh, puasa juga susah ya, saya kerjanya kerja lapangan,
Kalau puasa itu bisa pingsan saya. Ya kalau nggak puasa sedekah berarti. Aduh, sedekah juga saya juga nggak punya ya. Ternyata mau masuk surga pakai apa gitu? Mau masuk surga kita mau pantulot, mau masuk pintu lot mana? Kita sholat enggak, puasa enggak, jihad enggak, sedekah enggak, coba. Kita minta surga, ya Allah, minta surga Firdaus. Itu aneh ya. Kadang kita apa yang kita minta dengan apa yang kita lakukan itu karena tidak sinkron. Kadang tidak berjalan dengan semestinya. Ini banyak yang saya dapati kemudian pada hari ini. Kebanyakan kita tuh minta, ya Allah, jadikan saya anak yang soleh, jadikan saya anak yang penghafal Quran, jadikan saya anak yang bisa sholat tepat waktu. Tapi disekolahkan di tempat yang nggak pernah ngajarin Al-Quran, Pak. Coba, gimana anak yang mau bisa baca Al-Quran? Kalau disekolahkan di tempat yang nggak bisa baca Al-Quran, yang nggak pernah ngajarin anak-anaknya itu baca Al-Quran, nggak pernah ngajarin anak-anaknya sholat, gimana anaknya mau jadi penghafal Quran? Jadi apa yang kita minta dengan apa yang kita lakukan itu kadang nggak sinkron, susah, ya, susah. Jadi akhirnya nanti anak-anak ini hanya menjadi potensi-potensi aja. Dia nggak banyak berkembang karena kemudian yang diinginkan sama orang tuanya itu nggak berjalan dengan apa yang diharapkan, ya. Kita minta surga, ya Allah, minta surga, tapi kita tuh nggak mau menelusuri setiap jalan yang menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya belok kanan, kita belok kiri. Surganya lurus, kita belok. Aneh, Pak, kita nggak masuk gitu loh. Jadi apa yang kita minta ketika kita berjalan beriringan dengan apa yang kita doakan itu, maka itu akan lebih baik dan akan menyampaikan kita lebih cepat dengan apa yang kemudian kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada 4 hal yang oleh Nabi SAW itu sebutkan, ya, ada pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, kemudian juga ada pintu sedekah. Ya, maka qala Abu Bakar itu kemudian berkata radhiyallahu anhu, bi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu. Seorang dipanggil dari salah satu pintu dari pintu-pintu tersebut bukanlah sesuatu yang penting. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tadi itu? Ya. Kata Nabi SAW, "Naam, wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Jadi kalau tadi saya sebutkan, saya pisah-pisah tuh, Pak. Kita sholat nggak bisa, sedekah, jihad, puasa. Maka ada orang di antara kita itu yang sholatnya Masya Allah, nggak pernah ketinggalan, tepat waktu dia. Selalu berada di saf pertama, itu kita mendapati ya. Biasa ada orang-orang kayak gitu dia. Sholatnya itu Masya Allah, dia nggak pernah mau ketinggalan, takut kalau kemudian ketinggalan sholat itu. Karena sholat ini yang menjadi bagian penentu kehidupan kita. Orang itu bisa dilihat orangnya itu baik atau enggak hidupnya. Itu cara untuk mengukurnya itu salah satu dari sholat. Kalau sholatnya itu jauh, saya yakin sekaya-kayanya dia jatuh juga nanti dia. Ya, kita kan dikasih lihat itu ya, bagaimana orang yang memiliki Rubicon itu ya, mobil mewah itu jatuh juga, Pak. Ya, jatuh juga. Padahal dia mungkin sudah berjalan menikmati hartanya itu sudah sekian puluhan tahun. Tapi karena ini merupakan bagian dari istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akhirnya pada jatuh juga. Maka orang yang kemudian ada yang orangnya itu sholatnya tepat waktu, selalu mengusahakan sholat dimanapun dia berada. Ketika lagi kerja izin sholat, ketika dia bekerja di tempat yang melarang dia untuk sholat, keluar dari tempatnya itu. Ya, karena ada ya teman-teman yang kemudian mereka itu sholat di satu tempat, ya, satu perusahaan yang untuk izin sholat aja itu nggak dikasih, atau dikasih nanti mepet gitu waktunya. Misalnya udah mau sholat Jumat gitu ya, baru dikasihnya tuh pas udah azan dan sebagainya. Maka banyak dari mereka itu yang kemudian resign dari tempat-tempat yang seperti itu. Sholatnya Masya Allah. Mungkin kalau jihad susah lagi ya, karena jarang juga ada peperangan. Kemudian dia bisa berpuasa, ya, berpuasa, sholatnya tepat waktu Masya Allah. Kemudian dilanjutkan juga dengan berpuasa sunnah. Kemudian juga setelah itu dia orangnya dermawan, orangnya royal, suka ngasih, suka ngebantu orang lain. Jadi 3 hal ini kemudian terkumpul dalam satu orang, maka ini merupakan bagian dari orang yang nanti bisa dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dari segala pintu. Ya, termasuk ketika seorang perempuan itu, Pak, idza sholatil mar'a khamsaha. Ya, kemudian
apabila seorang perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya, ya, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian menjalankan puasanya dengan baik, maka dia nanti juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu surga manapun yang dia sukai. Jadi perempuan ini sebenarnya gampang dimasuk surganya, Pak. Syarat satunya cuma taat sama suami tuh. Dia di rumah aja dia. Taat sama suami, kemudian gak meninggalkan sholat, dan kemudian dia menjalankan puasa itu dengan baik. Ya, karena ketika perempuan ini sudah menjadikan seperti itu, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga dari pintu surga manapun yang dia sukai. Ya, dan tentu keutamaan itu nanti berbeda-beda, Pak. Ya, ketika kita berbicara tentang pintu surga, karena ini merupakan bagian dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang kemudian beriman dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Kemudian Nabi SAW kemudian bersabda dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ini Nabi SAW qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Royan. Di surga itu ada satu pintu namanya pintu Royan. Ya, Ar-Royan itu satu pintu surga. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang pada hari kiamat orang-orang yang terbiasa berpuasa itu masuk lewat pintu situ. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Di mana tidak ada yang masuki pintu itu selain orang-orang yang berpuasa tadi. Yuqalu, maka pintu tadi itu akan berkata, aneh ya? Aina shaimun, kemana orang-orang yang berpuasa? Jadi nanti kita akan mendapati banyak nih, Pak, hal-hal yang kemudian berkata pada hari kiamat. Ya, nanti kita akan melihat. Nanti diantaranya tuh pintu-pintu surga itu mereka tuh bisa ngomong gitu. Aina shaimun, di mana orang-orang yang dulu ketika di dunia itu suka berpuasa. Aina shaimun, fayaqumun, maka kemudian mereka itu berdiri. Siapa yang berdiri? Orang yang berpuasa. Fayaqumun, maka mereka itu berdiri. Anda kebayang ya? Pintu surga itu ngomong itu. Surga ngomong, fayaqumun. La yadkhulu minhu ahdun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq. Bila mereka masuk, orang-orang yang suka berpuasa ketika di dunia ini sudah masuk ke dalam surga itu, ughliq, pintunya itu langsung ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, dan tidak ada yang kemudian masuk selain mereka. Ya, artinya selain orang-orang yang kemudian sering berpuasa ketika di dunia. Ya, dan ini salah satu dari hal yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan berpuasa. Jadi memang ada hal-hal yang kemudian menjadikan di akhirat itu yang enggak kemudian kita bisa bayangkan. Jadi nanti kalau ini kan disebutkan pintu surga itu bisa berbicara. Aina shaimun, di mana orang-orang yang sering berpuasa. Dan kita nanti juga mendapati puasa sama sholat itu kan berpuasa ya, Pak. Sholat sama puasa itu merupakan dua hal yang nanti bisa mendatangkan syafaat kepada kita. Makanya ketika nanti puasa itu mengatakan, ay Rabb, ya Allah, mana'tuhu lil aql wa syaraf fin nahar. Ya Allah, sungguhnya aku mencegah orang ini untuk makan dan minum, menumpahkan syahwatnya pada siang hari. Maka fasyafi'ni bihi, maka izinkanlah aku untuk memberikannya dia syafaat pada hari ini. Ini siapa yang ngomong? Puasa yang ngomong, Pak. Jadi puasa itu nanti kalau saya bilang nih ya, puasa itu apa itu, Pak? Kenapa dia nanti pada hari kiamat kok bisa ngomong gitu ya? Puasa itu apa gitu? Kalau antum bilang puasa itu apa, Pak? Hah? Ah, itu makna puasa, perisai makna puasa. Saya bilang puasanya itu apa? Puasanya nih, puasanya itu apa? Amalan, aktivitas, ya. Nanti bukan hanya puasa, maka Al-Quran nanti juga akan bilang sama Allah Subhanahu wa taala, bersaksi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana'tuhu lin-naumi fil lail. Ya Allah, sungguhnya aku ini mencegah dia untuk tidur pada malam hari. Karena untuk membaca diri, untuk membaca Al-Quran, ya. Faka fasyafi'ni bi, izinkanlah aku pada hari ini untuk memberikan orang itu syafaat. Itu nanti yang ngomong siapa, Pak? Al-Quran. Al-Quran itu ngomong. Jadi dua hal ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Nah, kan kita tahu ya, kematian juga nanti kan disuruh untuk bunuh sendiri. Coba, kalau saya bilang kematian itu apa? Kenapa dia nanti pada hari kiamat itu bisa bunuh sendiri? Aneh kan ya? Makanya ketika kita berbicara tentang akhirat itu bukan ranah akal di situ.
Maka hari ini tuh banyak orang-orang yang banyak mendewakan tentang akal, hingga mereka tuh masuk ke dalam ranah gaib itu, masuknya pakai rasional, pakai akal. Nah, saya hari ini banyak mendapatkan orang-orang muslimin itu, Pak. Di YouTube itu mereka banyak diangkat, dipanggil untuk berbicara hal gaib tapi lewat orang barat. Aneh, orang barat aja nggak beriman. Sedangkan hal yang gaib, tentang perkara kegaiban semuanya ya, itu lewat barat. Bagaimana mereka itu merasionalkan hal yang gaib? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Wong ranahnya gaib itu ranah iman. Iman itu ada di hati. Rasional itu masuk akal. Akalnya ada di mana? Kalau kita bisa merasionalkan itu, antum tahu peristiwa Isra Mi'raj ya? Bagaimana Nabi SAW itu datang naik ke atas. Kalau kita masuk pakai akal, nggak masuk, Pak, akal kita, Pak. Mentok akal kita. Itu ranahnya itu bukan ranah akal itu. Ranahnya ranah iman. Ya. Kita bisa beribadah kepada Allah. Kenapa kita kalau sujud tuh masuk ke arah Ka'bah? Kenapa kita kalau puasa itu yakin, dan itu semuanya babnya bab iman, dan iman itu ada di hati. Ya, nah, ketika kita berbicara tentang akhirat, berbicara tentang hal yang kemudian bersifat gaib itu, maka itu bukan lagi ranah akal untuk masuk ke dalamnya. Ya, dan ini sebagian dari hadis-hadis yang kemudian bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat seperti ini ya, hingga kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, agar kemudian kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ya setiap detik, setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kita tidak tahu ya apakah Ramadan tahun depannya lagi kita akan sampai, bahkan apakah Ramadan besok kita akan sampai pun belum tahu, karena masih beberapa hari ke depan dan masih ada kemungkinan bagi kita untuk meninggal, untuk terkena musibah dan sebagainya. Maka tidak ada lagi yang kemudian bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala selain doa, agar kemudian kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan terbaik, di bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.